Halo semuanya, kami dari grup 10 akan menjelaskan tentang tutorial menggunakan virtual machine pada Oracle VM VirtualBox. Nah, perkenalkan nama saya Hardi Kusuma, Saya Jason William. Saya Marendra Rambang Nugroho. akan menjelaskan dimulai dari background, lalu ke product knowledge, lalu kami juga akan menjelaskan installation dan juga tutorial menggunakan VirtualBox-nya. Oke, jadi apa sih itu VirtualBox? Nah, dalam konteks Oracle VM VirtualBox, ini adalah sebuah alat software untuk memvirtualisasi. Jadi, kita bisa menjalankan beberapa operating system sekaligus secara bersamaan pada single komputer. Lalu dengan VirtualBox, kita juga bisa membuat virtual machine, di mana itu bisa men-setup berbagai environment layaknya seperti pada komputer yang fisikal gitu. Jadi di satu komputer kita bisa kayak menjalankan environment komputer yang lain gitu. Dengan virtual machine kita juga bisa menjalankan beragam operasi sistem seperti Linux pada Windows atau sebaliknya. Nah, terus kenapa sih kita pakai VirtualBox? Nah, yang pertama itu bisa buat operating system testing. Nah, terus yang kedua juga ada untuk alasan security. Jadi kalau di virtual machine itu kita bisa mengisolasi main komputer dengan yang lainnya. Terus yang ketiga itu bisa buat development dan testing. Jadi untuk software developer itu bisa mengetes aplikasinya di berbagai operating system atau environment yang berbeda. Terus selanjutnya ada belajar teknologi baru. Nah, jadi kalau kita bisa menggunakan VirtualBox, kita bisa belajar beberapa teknologi baru yang berjalan di environment atau operating system yang berbeda. Lalu khususnya untuk di Oracle VirtualBox ini itu free dan open source, jadi bisa diakses oleh publik. Nah, untuk fitur-fitur utamanya itu ada yang namanya snapshot functionality. Jadi ini untuk menyimpan keadaan mesin atau state mesinnya. Nah, terus ada share folder. Nah, jadi ini kita bisa membagi folder atau file antara host dan juga guest di virtual machine. Terus ada cross platform compatibility. Nah, jadi VirtualBox ini bisa berjalan di Windows, macOS, Linux dan Solaris atau di platform lainnya. Dan yang key features lainnya itu bisa support multiple virtual machine. Artinya bisa berjalan dan memanage berbagai virtual machine secara concurrently. Nah, jadi kenapa sih kita pakai VirtualBox Oracle ini? Pertama itu karena gratis untuk penggunaan personal dan juga ini sangat fleksibel ya. Nah, selanjutnya kami akan menjelaskan tentang installation-nya dan juga tutorialnya. Untuk installation akan dijelaskan oleh teman saya Jason dan juga untuk tutorialnya akan dijelaskan oleh Marenda. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang installation. Saya akan share screen. Oke, untuk installation kita dapat mulai dari dengan buka website VirtualBox-nya, bisa dengan searching aja VirtualBox. Ya, kemudian pilih saja link Oracle websitenya Oracle VirtualBox. Kemudian ini adalah websitenya. Untuk downloadnya kita dapat melakukannya dengan menekan tombol download di sini. Ya, kemudian pilihlah Windows Host bila sedang menggunakan OS Windows saat ini. Ya, bisa kita tunggu hingga downloadnya selesai. Bila sudah download, tinggal buka saja installernya. Ini installernya, kita bisa next saja, accept agreement. Kemudian ini adalah configuration-nya. Misalnya ada support yang tidak perlu saya pakai, ya misalnya Python support saya tidak perlu, maka saya akan disable saja. Kemudian next, yes, dan kemudian next, install. Nah, selagi install, kita bisa mencari, misalnya saya mau install Ubuntu OS nih, maka saya cari saja Ubuntu.
download ya. Terus saya akan masuk websitenya dan tekan tombol download di sini untuk download ISO filenya Ubuntu. Ya, ini downloadnya sudah dimulai dan ini VirtualBox saya sudah selesai diinstal. Ini file ISO-nya ntar akan diinstal di dalam VirtualBox ya, yang akan dijelaskan oleh teman saya Marendra. Oke, stop sih. Oke. Oke, jadi eh, saya akan menjelaskan mengenai cara menggunakan VirtualBox-nya dan menambahkan virtual machine-nya. Jadi pertama, kita buka Oracle VirtualBox Manager-nya, kita pencet New, kita memberi nama untuk virtual machine kita. Kita bebas memberi nama, misalkan kita memberi nama OLOS. Untuk ISO image-nya, kita pilih file ISO yang sudah kita download tadi, misalkan ada di downloads dan ini. Kalau sudah, kita bisa lanjutkan ke sini. Eh, in- nah, tidak boleh ada spasi untuk namanya. Ada sedikit koreksi. Ini bisa kita diamin. Kalau ingin tahu ini tulisannya change me. Kemudian kita pilih ke hardware. Nah, untuk hardware ini kita akan mengkonfigurasi hardware yang akan dipakai oleh virtual machine kita. Jadi, misalkan kita ingin memorinya misalkan untuk 4 GB dan prosesornya untuk 3 CPU. Nah, perlu diingat kalau memori dan prosesor ini diambil eh, dari hardware host kita, hardware laptop kita. Jadi misalkan memori kita itu ada 16 GB. Kalau kita alokasikan 4 GB di sini, maka akan terpakai 4 GB untuk virtual machine. Jadi ini dari yang available 5,2, 4 GB-nya akan dipakai untuk virtual machine. Kemudian untuk hard disknya kita mengalokasikan storage yang bisa dipakai, yang akan dipakai oleh virtual machine. Storage ini bersifat dinamis, jadi tidak semua akan terpakai, namun eh, hard disk ini hanya istilahnya memberikan space kosong untuk virtual machine kita. Jadi dia bisa misalkan di sini maksimal 25 GB. Dia maksimal akan 25 GB dan tidak akan lebih dari 25 GB, namun bisa kurang dari 25 GB kalau tidak terpakai semuanya. Kalau sudah, kita bisa pencet finish dan eh, kita akan melihat dia mencoba power up untuk virtual machine. Ini kita bisa pencet enter saja. Nah, kalau teman-teman dapat error seperti ini, teman-teman bisa nge-fix ini. Caranya adalah kalian pencet file, ke close dan power off machine. Kalau sudah power off machine, virtual machine akan dimatikan. Kita pencet virtual machine ALOS, kita pergi ke settings, kita pergi ke display, kita ubah graphics controller dari VMS VGA ke VBox SVGA. Kita pencet OK, kemudian akan kita start lagi. Kita pencet enter. Nah, teman-teman lihat ini sudah booting ya untuk Ubuntu-nya. Kita tunggu dia selesai untuk loading.
Nah, ini sudah selesai terinstall untuk Ubuntu-nya. Ini bisa saya close dulu. Nah, ini sudah bisa dipakai dengan bebas untuk Ubuntu-nya. Misalkan kita ingin membuka Firefox, kemudian misalkan kita ingin mencari YouTube, bisa kita buka. Nah, dan akan muncul YouTube. Nah, untuk koneksi internetnya sendiri, virtual machine ini dia menggunakan koneksi internet yang terhubung dengan host kita. Jadi, network yang terhubung dengan host kita yang akan digunakan oleh virtual machine ya. Jadi, misalkan eh, saya memiliki koneksi internet, jadi dia akan menggunakan koneksi ini sebagai sumber internet untuk virtual machine-nya. Kemudian yang berikutnya, kalau kita ingin memfullkan layar kita, kita bisa untuk eh, pergi ke view, kemudian full screen mode. Nah, full screen mode ini akan menampilkan layar kita secara full screen. Cara untuk keluar adalah di bagian bawah sini kita bisa pencet, kemudian kita pilih view, kita pencet full screen mode dan dia akan keluar dari full screen mode. Nah, untuk view-nya sendiri, sini ada juga full screen mode, shortcut hotkey untuk full screen mode host F. Nah, host ini apa? Host ini adalah sebuah key di keyboard atau di mouse yang bisa kita setting, di mana host ini adalah right control kalau kita lihat di sebelah kanan bawah. Jadi di sebelah kanan bawah kita lihat ini right control, maka kalau kita pencet right control dan F, maka dia akan pergi ke full screen mode. Seperti ini. Kalau kita pencet lagi, dia akan keluar. Nah, bagaimana cara mengubahnya? Kalau misalkan kita ingin mengubahnya, kita bisa pergi ke input, ke keyboard, kemudian ke keyboard settings. Kita pilih host key combo. Kita pencet ini. Misalkan kita ingin ubah ini menjadi garis miring. Oh maaf, misalkan kita ingin ubah ini menjadi 6 blok saja. Kita pencet menjadi 6 blok dan kita pencet OK. Nah, dilihat di kanan bawah ini sudah berubah. Kalau kita pencet 6 lock F, maka dia akan full screen. Kalau kita pencet 6 lock F lagi, maka dia akan keluar dari full screen. Nah, untuk cara keluar dari virtual machine-nya, seperti yang saya tadi tunjukkan, ada untuk power of the machine, ini seperti shutdown. Dan untuk save the machine state, ini seperti kalau di Windows itu dia seperti sleep. Jadi, kalau kita pencet ini, dia akan kembali ke state yang sekarang sebelum dimatikan. Jadi simpelnya seperti menekan tombol sleep dalam operating system Windows. Jadi misalkan kita pencet OK, dia di kanan akan saving dan dia sudah keluar. Kalau kita jalankan lagi, kita start. Ini terlihat previewnya state yang tadi sebelum kita keluar dan dia akan restore. Membutuhkan sedikit waktu untuk restore. Nah, sudah selesai di restore. Jadi ini state yang tadi sebelum kita matikan virtual machine-nya. Dan kalau kita ingin mematikan dengan sempurna, kita pencet file dan file close, pilih power off the machine. Ini seperti shutdown dalam Windows dan virtual machine-nya sudah dimatikan. Mungkin itu penjelasan dari saya. Oke, jadi sekian penjelasan dari kami. Terima kasih sudah menonton.